seperti janji saya bulan lalu, bulan ini kita akan hadirkan tamu yang sangat spesial ya. Orangnya good looking, badannya six-pack, dan dia orang yang sangat populer di sosial media dan di komunitas kita sendiri ya. Tamu kita ini dulunya seorang pengusaha di bidang otomotif. Ya, dia memiliki 2 showroom mobil di Jakarta. Dan kita akan korek dia lebih jauh. Kenapa sih dia mau menjalankan bisnis asuransi ya? Dia banting setir nih dari seorang pengusaha memiliki 2 showroom mobil dan dia full time di bisnis ini. Nah, kita akan bahas dia lebih jauh, kita akan kupas tuntas apa aja yang dia lakukan sampai akhirnya grupnya besar seperti sekarang. Dan bukan aja sekedar income-nya yang besar nih, teman-teman bisa lihat kan badannya juga besar. Ya kan? Tapi yang terutama di sini adalah karakternya berbeda. Jadi ini yang pengen saya bahas juga hari ini ya. Jadi hari ini kita akan undang dia buat ngobrol santai bersama saya Rusma Zai di Balik Garasi. Michael, hello brother, apa kabar? Luar biasa, lu gimana kabarnya? Gila, sibuk banget lu ya. Lu tuh manusia paling sibuk. Lu bisa bayangin kan, gue dari bulan lalu tuh pengen collab bareng lu nih ya. Gue bilang, Mike, ayo dong, coba dong kita bikin podcast gini gitu. Terus lu bilang, nggak bisa mak, gue lagi di Lampung ya kan. Bali, lagi di Bali bulan lalu. Terus bulan ini, minggu lalu gue bilang lagi, Mike kapan nih ada waktu, gue mau undang lu nih ya kan. Gue lagi di Lampung. Ya udah oke, kalau kayak gitu kita setting minggu depan deh ya. Ya udah oke gitu. Terus gue kirimin rekaman suara gue sampai nggak didengar sama lu, dan lu baru dengernya tadi pagi pas lu lagi nge-gym gitu kan. Senin lu diundang ke acara Servo, waktu Selasanya lu grup The Titans, dan akhirnya hari ini kita bisa ketemu juga sekian lama Mike. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu ya. Lu gila bener-bener sibuk banget gitu ya. Terus ini kan badan kan bagus banget ya. Lu tiap hari nge-gym gak sih selama pandemi? Tiap hari gue nge-gym. Waktu awal-awal pandemi aja sih enggak. Gitu. Karena kan memang semuanya tutup gitu kan. Nah setelah 1 tahun. Tapi lu nge-gym juga di rumah walaupun tutup ya? Oh enggak gitu? Enggak. Atau lu punya alat sendiri gitu? Enggak ada. Oh enggak. Nah pada saat itu timbangan sempet naik dong ya? Naik, sampai sekarang masih naik 16 kilo. Oh iya? Gila ya, luar biasa ya. Berarti tadinya lu lebih langsing lagi dong ya? Ini ya dong yang gede ya? Iya. Nah gue ada baca sebuah, gue kemarin ini gue sempet cari ya tentang lu nih. Tiba-tiba gue muncul ada sebuah foto. Lu ini pernah menjadi sebuah ikon di tempat gym gitu ya. Karena lu punya bentuk tubuh dan konsistensi lu dalam menjaga disiplin lu untuk menjaga tubuh gitu ya. Itu bener gak sih? Ya bukan tempat gym lah ya. Oh bukan ya? Bukan. Ada iklan. Maklum ya guys, jadi orang ini saya cari di Google namanya nggak muncul. Kalau kita mau wawancara selebritis kan kita cari dulu ya tentang profilnya, dia pernah kemana. Ini jadi agak menyimpang sedikit, ternyata ini saya bukan lagi wawancara seorang PT ya, bukan. Tapi ini seorang pembisnis, tapi kebetulan badannya gitu. Oh bukan ya, itu acara apa sih? Bukan acara ya, jadi waktu itu ada acara lari ya, apa namanya, dari Kombiran ya, cuman nggak tahu namanya apa gitu kan. Nah tiba-tiba gue juga nggak tahu gitu kan. Nah terus banyak aja yang infoin gitu kan, gue bilang bisa masuk juga ya gitu loh. Gitu. Nah makanya gue pernah ada baca di sebuah kutipan ya tentang gini, kalau orang yang bisa disiplin untuk tubuhnya sendiri biasanya memiliki ketekunan juga disiplin dalam bekerja. Nah itu gue ngeliat ini lu banget sih. Jadi kalau kita nggak bisa disiplin sama diri kita ya, kita nggak konsisten melakukan hal itu, bagaimana kita bisa mendisiplinkan orang lain kalau diri kita aja nggak bisa kita jaga gitu. Bener nggak sih menurut lu Mike? Ya balik lagi semua konsisten lah ya. Kita mau ngerjain apapun kan harus konsisten kan. Iya. Biar ada hasilnya. Gitu ya. Gitu. Dapat badan kayak gini aja kan nggak langsung ya. Iya. Butuh waktu ya. Lama. Bertahun-tahun ya bro. Aduh gila, bener-bener gila ya. Ini tuh gini loh, gue tuh sebenarnya bingung ya mau ngajak ngobrol lu tuh bingung. Karena gini, gue kan udah kenal lu banget ya. Kita udah bersahabat sekitar 20 tahun ya. Jadi sebenarnya apa yang gue tanyain gue udah tahu nih. Kalau gitu kita diem-dieman aja. Iya.
Cuman ternyata teman-teman kita di luar sana banyak banget yang request untuk lu, ayo dong Cirusma, karena Michael ini katanya pelit dalam berkata-kata, susah banget dikoreknya. Cirusma korek lah gitu kan. Nah, gue sendiri sebenarnya kenal lu udah lama banget, udah tahu banget lu orangnya seperti apa. Tapi teman-teman kita di luar sana pengen tahu percis nih, pengen tahu nih Michael tuh orangnya seperti apa sih gitu kan ya. Dan yang amazingnya buat gue begini, gue kenal lu sudah lama dan gue tahu banget karakter lu tuh dulu tuh, aduh enggak banget deh ya guys, enggak banget ya. Jadi tuh dia orang yang sombong ya, songong ya. Songong, jelek, Enggak, tengil gitu ya. Ganteng udah dari lahir. Ganteng udah dari lahir, tapi ya memang ini sih orangnya tengil gitu, songong, sombong gitu. Udah gitu dia nih macam orang yang memang nggak bisa bye-byein orang punya. Jadi gini, ya lu mau enggak gitu, nggak mau ya udah gitu. Dia bukan tipe orang yang ngemis-ngemis bye-byein orang, ada mau enggak banget deh gitu. Dia orangnya straight gitu loh. Begitu kan dulu. Oh dulu. Ya. Sekarang nggak gitu ya. Nah, makanya nih apa namanya? Gua pengen ngobrol sama lu nih ya. Lu kan dulu seorang pengusaha, ya kan Mike. Terus lu banting setir nih, ya ke bidang asuransi. Apa sih yang lu lihat dari bisnis ini, Mike? Yang dilihat dari bisnis ini, kerjanya santai, duitnya banyak. Kita mau ngapa-ngapain gampang, nggak perlu nungguin tempat, nggak pakai modal, banyak kan? Gitu loh. Nah terus, tapi kan gini, kalau misalnya lu mau jadiin sampingan kan bisa aja, Mike. Kalau lu cuma bilang kerjanya santai, nggak perlu modal, ya udah jadiin sampingan aja. Yang gua kaget, lu udahan, Mike. Itu 2 showroom, lu udahan dan lu langsung bilang, gua full time Mak di sini. Itu kenapa? Apa yang lu lihat gitu? Income-nya kan udah gede dulu waktu di showroom. Kenapa? Kalau kita ngerjainnya sampingan, berarti kan hasilnya juga sampingan gitu kan. Nah, kenapa ya? Ya gue lihat di sini kita nggak perlu modal yang gede. Orang mau nipu kita juga nggak bisa gitu kan. Kerjanya santai, waktunya banyak gitu. Main sama temen juga. Ya kebetulan gue orangnya hobi nongkrong, ngobrol sama orang gitu kan. Kalau gue di showroom aja, ya gue duduk doang, nggak ketemu siapa-siapa. Gue ketemunya orang-orang gue lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi, terus gue juga pernah denger ya, lu pernah ngomong gini sama gue. Sekarang Mak, bisnis ya, untuk untung berapa persen lu ngomong, 60 ke 50 sih ya, gue nggak tahu lah, gue lupa lu ngomong apa. Itu mau cari di mana? Terus lu langsung keluarin kertas, bahkan gue yang duluan nih, gue yang duluan di dunia asuransi, gue nggak tahu hitungan itu. Lu keluarin kertas terus lu bilang, nih gue ajarin lu berhitung, lu bilang. Nih di luar keuntungan segini. Modal yang dikeluarin segini, lu bilang kan. Sedangkan di sini nggak pakai modal nih, tapi keuntungannya bisa sampai berapa puluh persen, lu bilang? di sini? Di sini 48%. Nah 48% ya? Iya. Bisnis luar menurut lu bisa nggak? Bisnis luar gue nggak tahu ya, tapi bisnis gue dulu bisa, tapi nggak sampai 48%. Kurang lebih sekitar 25% lah kurang lebih. Tapi kan kita mesti punya modal. Oh iya. Ya kan, kalau di sini kan kita nggak punya modal, kita fun gitu kan, ya kita kerjanya sekali digaji 60 kali di sini income-nya. Enak kan? Iya bener sih. Gitu. Bukan modal lu aja ya, kos biaya bulanan, iya, sewa tempatnya, bayar karyawannya ya. Ya kalau dihitung-hitung tinggal ya? sisa 5% kali ya. Iya. Belum lagi ntar kerugiannya ya. Iya. Tetap harus ada, kita namanya bisnis ada untung rugi ya. Kalau di sini kan nggak ada ruginya, untung terus. Terus udah gitu buat balik duitnya aja perlu waktu lagi ya. Kalau laku, kalau nggak laku nggak balik duitnya. Oh ya. Jadi itulah yang memutuskan lu akhirnya ya udahlah gue full time aja lah di sini gitu. Ya itulah. Lu percaya di sini ada masa depan untuk lo? Dari yang gue jalan sih gue percaya ya. Kalau gue udah di sini harusnya gue percaya lah ya. Iya. Terus gini Mike, lu kan dari seorang pengusaha nih ya. Sorry deh ya, dulu mah gue berteman sama lu, aduh lu mah mau bercanda aja tuh nyelekit. Tau gak lo? Mas sekarang nggak ya? Enggak. Dulu ini orang kenapa ya? Lu bercanda aja tuh ya, nusuk ke hati gitu. Emang karena memang lu punya karakter ceplas-ceplos. Terus lu punya kebiasaan tuh kalau ngomong tuh nggak disaring, begitu aja. Ibaratnya kalau orang kota tuh bilang selengean deh, gitu kan, lu orangnya selengean. Nah, yang gue lihat ya, lu masuk ke bisnis ini tiba-tiba, memang sih butuh waktu. Kalau nggak salah gue ngeliat tepatnya tuh 1 tahun kemudian ya, gue ngeliat perubahan besar yang terjadi sama lu. Dari tutur kata lu tersusun rapi, lu punya pemikiran yang sangat positif, ya, karakter lu bagus, ya.
Nah itu dan yang paling terlihat satu, lu bisa mengalahkan diri lu sendiri. Arti mengalahkan diri lu sendiri itu, ya namanya dulu orang sombong ya kan. Rumah ada 6 di Jakarta ya, showroom 2, bahkan gue pernah mau jual mobil Livina sama lu kagak mau ngangkat, mak gue kagak main mobil gini ya, anjir gue bilang, emang lu main mobil apa? Gue mobil build up, mobil mewah, gue nggak bisa, Avanza aja gue nggak angkat, kampret gue bilang, ini sombong banget gini orangnya, tapi tiba-tiba karakter lu di sini dikikis Mike. Nah makanya gue mau tanya, walaupun gue berteman dekat sama lu, gue aja nggak tahu lu berubah tuh karena apa sih Mike? Kok bisa sih begitu gitu Mike? Gimana ceritanya? Gue aja nggak sadar kalau gue berubah ya. Emang iya ya? Iya, lu berubah. Masa sih? Makanya kemarin waktu di grup Titans, lu kan dipanggil jadi narasumber juga ya. Mereka juga ngomong sama lu. Gue kaget loh waktu Cijuni bilang, ini orang pertama kali ngeliat sih sombong katanya. Cijuni ngomong gitu kan, sombong lah pokoknya sombong lah gini-gini. Terus kalau ngomong nggak disaring gini. Tapi orangnya ternyata baik loh gini-gini. Nah, ternyata bukan dari mata gue aja nih sebagai sahabat lu. Oh orang-orang sekitar juga melihat lu begitu. Nah, kok bisa Mike berubah? Apa karena di Allianz ini, di bisnis ini, lu pembentukan karakter atau apa gitu? Lu ada ngikutin apa nggak sih gitu? Ya balik lagi ya, yang bilang gue berubah kan orang ya, gue sih nggak kerasa ya gitu ya. Tapi memang kalau ngomongin di bisnis ini, memang di sini kita ada training-trainingnya, cara pembentukan karakter, cara kita ngobrol sama orang, cara kita bertingkah laku, semua tuh di sini ada lengkap, gratis lagi ya kan, gitu. Oh dulu waktu pas lagi zaman sebelum pandemi, kita setiap Sabtu Senin disediain kelas ya. Iya. Sekarang udah pandemi, malah Zoom bejibun ya. Iya. Bahkan di jam yang sama kita bisa masuk 2 iPad, lu mau masuk yang mana, kiri kanan lu colok aja, ya kan? Benar-benar difasilitasi ya. Terus gue juga tahu ya, lu ikut kayak kelas servo, main programming, pembentukan karakter, tentang pemikiran positif kayak gitu-gitu. Lu jalanin juga ya? Ya karena kita nggak punya aktivitas ya. Kan kita bukan nggak punya aktivitas ya, kita aktivitas keluar takut corona gitu kan. Gue di rumah masih ada anak kecil gitu kan, ya udah jadi kita manfaatin yang ada aja. Gitu kan. Ini gue berasa tersindir nih Mike sama Kenapa lu. tuh? Lu bilang nggak punya aktivitas, lu nggak punya aktivitas aja. Pertama lu susah dicari ya. Kedua ini gila banget, lu tuh selalu juara 1, peringkat 1, bahkan 3 besar deh. Ini 2 tahun terakhir ya. Ini bukan selama tahunan aja, tapi yang terjadi kan kita memang ada monthly ya, ada reward bulanan. Itu nama lu tuh terpampang kalau nggak 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu kan. Ini selama pandemi lu bilang nggak ada kerjaan aja lu bisa ada di angka itu gitu. Ya buat gua memang nggak ada kerjaannya ya, maksudnya ya udah kayak biasa aja gitu kan, kita ngobrol sama orang, kita chat sama orang, kita telepon sama orang gitu kan ya. Dengan kita nggak bekerja pun ya kayak biasa aja kita chat gitu kan, ya itu kan kita nggak lagi kerja kan gitu. Iya, kayak gitu. Ya menurut gue sih itu bukan aktivitas lah ya, memang yang sehari-hari kita lakuin gitu kan. Jadi berarti kalau kita berarti bisnis di sini ini bukan aja menghasilkan income yang besar, tetapi pembentukan karakter juga ya Mike ya. Ya. Bagus ya berarti ya. Gue mau tanya nih Mike, lu pernah berasa down gak sih selama ini Mike? Berasa down, 2018 gue join gak jalan, 2019 gue baru mulai jalan, 2020 COVID. Berarti down beberapa kali tuh ya? Sebenarnya ada ngalamin down? Ngalamin down ada ya, bukannya manusia. Sebenarnya bukan lebih down ya, gue lihatnya gini, 2019 kan gue baru mulai jalanin bisnis ini bener-bener gitu ya. 2002 gitu masuk 2020 awal banjir. Ya kan? Iya benar. Banjir gede kan? Ya udah orang sibuk sama banjir. Banjir udah mau beres, udah lagi pemulihan. Bulan 3 COVID. Iya kan? Bulan 3 COVID. Nah, gue sempet tuh main alkes gitu tuh kan. Karena gue pikir, wah ini duit cuan banget nih gitu kan. Ya udah. Nah, dari situ sebenarnya bukan down ya, gue lebih beralih tempat. Terus sampai akhirnya penyesuaian ke tempat lain. Terus gue jadi kayak orang bego gitu kan, gue bilang nih kok gue jadi beda banget nih, bertolak belakang dengan kerjaan gue kok jadi begini nih ya gitu kan. Nah, ya itu down lah, ada fase-fasenya gue down di situ, tapi ya udah kita balik lagi aja gitu. Kalau gini, manusia kan pasti ada ngalamin down nih ya, entah itu di dalam kamar pada saat mau tidur lu tutup pintu, nggak ada yang tahu lah, bahkan lu pun tidak pernah cerita sama gue nih ya kan.
ketika down itu datang, ya, apa sih yang ada di pikiran lu? Anak gue 3. Bagaimana? Oh, anak lu 3. Anak gue 3. Bagaimana lu membaliki energi lu itu? Oh, karena anak ya, Mike? Karena anak Berarti gue 3 ya. why lu anak ya? Ya secara nggak langsung pasti anak lah ya. Gitu. Buat gue ya, kalau buat yang lain sih gue nggak tahu lah ya. Gue berpikir anak gue 3. Ya gue memang dari dulu gue selalu punya dreams gue tuh anak gue harus punya rumah minimal 1 orang 1 gitu. Biar mereka nggak ngalamin susah kayak gue gitu kan. Ya zamannya kita aja kita mau beli rumah aja kan banting tulang segala macem gitu kan. Nah ya. Jadi gue mikirnya ya udahlah gue harus mati-matian nih gitu loh. Gitu. Nah, terus berarti pada saat lu di bisnis ini itu kan lu bilang berbeda banget tuh sama bisnis lama lu. Betul. Bisnis lama lu dicari orang, ya kan? Lu diem aja di showroom, walk-in dateng, ya kan? Di sini kita harus samperin orang, kita harus melayani orang, kita harus datang ketemu, ya, baik itu nawarin asuransi ataupun rekrut, ya kan? Lu lepaskan jubah dong. Kok dibilang lepasin jubah, lu jubah apa yang dilepasin ya? Gue juga bingung ya. Gue gini-gini aja kayaknya. Yang lama gitu. Ya kalau dibilang lepasin jubah ya juga kali ya. Karena kan gue awalnya orang yang benci banget sama asuransi gitu kan. Oh, lu sempet benci nih ya? Kenapa bisa gitu? Ini gue nggak tahu nih. Gue benci karena kan gini ya. Sebelum gue masuk ke dunia insurance, banyak teman-teman gue kan masuk ke dunia insurance gitu kan, ngajakin ketemu segala macem gitu ya. Gua ya karena kebetulan gue orangnya demen bersosialisasi, gue demen ngumpul, jadi orang ngajakin ngumpul ya gue ketemu gitu kan. Tapi setelah ketemu nawarin asuransi gitu kan. Jadi gue berpikir gila ya, gue masa mesti jadi kayak orang itu gitu kan. Jadi ya dulunya memang ya pekerjaan ini yang gue sebelah gitu loh. Tapi akhirnya dari yang lu benci jadi jatuh cinta dengan pekerjaan ini ya, Mike ya. Nah, terus pada saat lu udah mulai jatuh cinta nih, terus lu meninggalkan bisnis lu yang lama, reaksi istri kayak gimana? Fine aja ya, istri gua. Dari awal itu? Iya. Oh, dia kan ada istri yang, lu gila. Ntar kali tunggu lu udah income-nya sama kayak di showroom 150 juta minimal atau 200, lu barulah tutup showroom gitu kan. Ada yang istri marah gitu duluan. Awalnya gimana? Awalnya kan gue juga nggak langsung ninggalin ya. Oh, nggak langsung ya? Gue jalan di 2. Oh, di 2? Iya. 2 gitu. kaki ya? Ya, tapi kebetulan memang karena waktu itu, waktu pertama kali gue join di Allianz, di showroomnya sepi, ya jadi gue coba fokusin di Allianz. Gitu loh. Dan kebetulan ya di Allianz setelah gue jalanin bener-bener ya ternyata kerjaannya gampang gitu kan. Fun banget, gampang gitu kan. Ini mah pekerjaan yang gue lakuin tiap hari gitu kan, gitu loh. Oh, berarti dari awal istri ya udah oke gitu kan. Lu mau jalan 2 itu oke gitu. Oke aja dia mah. Berarti nggak ada pertentangan berarti dari awal ya. Wah, keren banget. Biasanya itu jarang tuh. Biasanya bini pasti ngoceh dulu. Biasanya rata-rata ya. Yang udah yang gue interview, yang gue wawancara, yalah pasti ngoceh dulu lah gini gitu kan. Tapi keren sih si Nancy sih. Apalagi yang mau gue tanya ke lu ya. Nah, tahun lalu lu kan udah kebeli mobil mewah nih. Ya kan. Tahun ini target lu apa sih, Mike? Tahun ini nambah aset rumah 1, nambah mobil 1. Bagaimana cara lu mewujudkan impian lu di tahun ini? Apa yang mau lu lakukan? Kerjanya harus lebih keras lagi, lebih konsisten lagi. Ya itu aja sih sebenarnya dikerjain ya. Gitu. Makanya kalau lu lihat gue suka ada di Lampung, suka ada di Bali, suka ada di mana gitu ya. Ya sebenarnya itu gue lagi berjalan menuju yang gue capai gitu, yang pengen gue capai gitu. Iya, itu yang gue lihat. Bener sih, itu yang gue lihat. Jadi gue percaya sih kalau cara kerja lu seperti ini, lu bisa mencapai impian lu di tahun ini. Karena yang gue tahu, lu kan melebarkan sayap lu ke Bali. Dan di Bali sendiri, lu udah rekrut temen lu dan temen lu sudah jadi leader, ya berarti lu sudah mempunyai cabang di Bali. Terus bulan ini lu buka cabang lagi di Lampung, ya kan? Nah, menurut gua kalau cara lu kerja kayak begini, gua percaya sih kalau tahun ini impian lu bisa tercapai dengan bangun rumah ya atau mau beli rumah ya, gitu. Dan mobil yang kedua yang super mewah lagi lah, gua tahu lah itu. Amin. Ya, oke. Nah, ini gue jujur nih ya, gua itu kan ada di beberapa WhatsApp grup, Mike.
Salah satunya di dalam WhatsApp grup lu juga, ya kan? Gue melihat ada sebuah perbedaan dari grup-grup lain, ya. Ini teman-teman yang di luar sana yang lagi merintis bisnis ini mungkin bisa belajar dari lu ya. Yang gue lihat berbeda gini, itu grup kayak nggak pernah tidur, Mike. Jadi ini manusia di dalamnya nggak pernah tidur apa ya? Gue malam udah selimutan masih pelentang-pelentung, masih ada percakapan. Terus gue pagi bangun ya, mau urusin anak-anak sekolah, gue liat chatnya masih ada lagi, good morning. Lah, ini grup hidup loh, yang udah-udah Mike, karena kan gue ada di beberapa WhatsApp grup ya. Yang udah-udah itu nggak ada yang sehidup lo, ya. Itu gimana sih bisa bikin lu punya grup itu sekompak itu, ya? Dan pertama yang gue mau tanya tuh, grup lu kan bisa kompak itu gimana ya? Terus yang kedua itu, apa yang lu tanamkan di pikiran mereka nih? Ya, sampai mereka bisa mengikuti jejak lu urutan 1, 2, 3 terus nih tiap bulan nih, ya kan? Dan itu adanya di tim lu lagi gitu kan? Dulu elunya star, sekarang anak-anak lu juga star gitu kan? Apa sih yang lu doktrin, yang lu suntikan, yang lu tanamin ke dalam pikiran mereka dan akhirnya lu bisa mengelola lu punya grup ini sekompak itu? Di grup juga banyak obrolan. Bagaimana cara lu bangun tim lu gitu loh? Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, nggak ada yang berbeda gitu ya. Gue selalu mencoba apa yang leader-leader tuh pernah ngomong gitu kan. Misalkan masuk ke komunitasnya mereka, masuk ke hobinya mereka mau apa ya. Walaupun gue nggak bisa ya, gue coba ngikutin aja gitu loh. Nah, gue selalu coba berbaur dengan mereka. Jadi mereka maunya apa, ngapain gitu ya. Dan mereka boleh bebas berkreasi di grup itu, asalkan yang ngomongin nggak keluar dari alias. Dari kerjaan kita lah ya gitu. Kalau lu mau ngomongin di luar kerjaannya kita, lu boleh japri gue. Oh gitu loh. Tapi kalau ketemuan itu lu hangout bareng, obrolinnya bisnis alian, terus cari duit, terus ngomongin prospek, terus atau pas lagi ketemu itu bener-bener ya fun aja gitu. Kita cuma jalan bareng, minum bareng, ya kan, duduk nonton apa bareng gitu. Apa gimana cara lu? Selalu fun sih ya, gue jarang banget ngomongin prospekan gitu tuh jarang banget, kecuali memang ya kalau misalkan orang itu memang ada yang perlu dibahas, terus kalau misalkan gue lihat dia lagi ngedrop banget gitu kan, nah gue akan bahas, tapi biasanya itu juga gue nggak rame-rame gitu, biasa gue langsung sama orang itu doang gitu. Oh berarti kenyamanan yang dibentuk di dalam grup lu itu disebabkan oleh lu menganggap mereka seperti keluarga dan teman aja ya? Iya. Bukan kayak partner bisnis atau ya kita setiap meeting ketemu nih ngomonginnya mesti gimana nih, enggak kayak gitu ya? Ya kalau lagi kita berbisnis, kalau kita lagi berpartner yang kita ngomongin ya bisnisnya. Nah, kan memang ada waktu-waktunya kita ngomongin untuk bisnis ini. Oh, meeting nih. Kita meeting yuk gitu kan. Ada announcement-nya dulu nih. Kita meeting nih, kita bahas ini yuk. Ya. Tapi kalau ngopi yuk, jalan yuk, itu beda lagi ya. Betul. Ke Bali yuk. Ya. Ya para istri tolong dicek ada di dalam grup dia, kalau ke Bali tolong dijapri-japriin terus. Nanti mungkin dia lagi ajep enggak ya. Aduh keren banget ya. Terus apalagi Mike, gue pengen tanya nih ya, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat kita ya, untuk lu bagikan bagaimana caranya menjalankan yang lagi pada masih struggle nih, ngejalanin bisnis ini gitu? Masih struggle itu apa ya? Nah, struggle-nya apa sih? Ya bukan struggle-nya apa, struggle itu apa sih gitu kan? Karena menurut gue juga orang yang dulu pernah ngerasain gitu ya. Gue direkrut sama lu, 1 tahun gue nggak jalan, karena gue ngerasa bisnis ini tuh bukan duit gede buat gue, gitu kan. Terus gue ngerasa gue ngerendahin harga diri gue banget waktu gue di bisnis ini, gitu kan. Tapi setelah gue punya niat di tahun berikutnya, gitu kan, ternyata menurut gue tuh ini gampang banget, gitu loh. Gue 3 bulan apa 4 bulan udah jadi BP, gitu kan. Nah menurut gue, apa sih kalau orang ngomongin struggle gitu ya, yang ada tuh orang mau jalanin niat apa enggak gitu loh. Kalau menurut gue ya gitu loh, ketika orang itu niat pasti akan gampang banget, tapi ketika orang itu nggak niat pasti akan susah banget gitu. Tapi Mike, ada yang lagi viral nih sekarang nih tentang sebuah buku yang diterbitkan dengan judul miskin privilege katanya, ya kan? Nah, lu kan masa dulu lu udah berada nih, ya. Menurut gue sih kaya, privilege itu kaya, bukan miskin. Nah, banyak orang yang di luar sana berpikir begini,
Ya lu kan kaya, Mike. Lu bilang gampang karena lu punya koneksi, ya kan? Lu nggak yang dari nol banget, ya. Lu mulai dari 10 nih. Nah, ini gimana sih orang-orang yang di luar sana, Mike, yang mulai dari nol? Menurut lu bisa nggak sih mereka yang mereka nggak punya koneksi, orang tuanya bukan orang kaya, bahkan backgroundnya bukan seorang pengusaha yang tadinya dia kerja biasa aja gitu? Gue selalu ngelihat gini ya, kalau kita selalu ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau, bener gak sih? Benar. Ya kan, ketika orang-orang bilang, lu kan dulunya pengusaha, lu punya koneksi yang luar biasa, lu punya koneksi yang bagus gitu kan. Padahal kalau menurut gue pribadi, karena gue seorang pengusaha, ketika gue ngejalanin ini lagi, berarti kan gue harus ngebuangin harga diri gue rendah-rendah gitu kan. Nah, menurut gue itu akan susah banget loh. Gitu kan, ya kalau orang-orang lihat contohnya misalkan kayak Giselle gitu kan, Giselle artis gitu, terus jalanin bisnis ini gitu kan, oh dia mah enak, ngoceh aja pasti orang pada mau masuk sama dia gitu kan. Padahal kan sebenarnya yang kita lihat, yang gue rasain pun nggak seperti itu gitu kan. Orang kan pasti akan tanda tanya besar gitu kan. Lu tuh kenapa, kok lu dari punya bisnis tiba-tiba lu mau jalanin ini, bisnis lu ada apa, lu kenapa, segala macem gitu kan. Ya menurut gua kalau orang yang nggak punya koneksi sih bohong lah ya, itu orang nggak niat aja menurut gua ya. Tetap ya, karena pada dasarnya di sekitar kita semua manusia ya. Iya. Manusia hidup itu selalu, itu namanya koneksi, ya kan? Kalau lu bilang nggak punya koneksi, lu saudara pasti punya, orang tua lu punya, keluarga lu punya. Temen, setuju. masa temen 1-2 aja lu nggak ada gitu kan nggak mungkin. Iya benar. Iya dong. Iya. Ya itu kan koneksi-koneksi lu. Oh iya benar. Iya dong, kalau lu bilang nggak punya koneksi tuh selama ini lu bergaul sama siapa? Lu di rumah aja diem-diem gitu. Iya. Karena di sini nggak perlu orang puluhan ya, nggak perlu sampai ratusan, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Menurut gue sih enggak ya, 25 juta kayaknya paling ya, kalau kita ngomong paling banyak aja 25 orang lah. Iya, Itu belum termasuk kita loh. Iya. Jadi nggak ada alasan ya. Nggak ada untuk alasan orang-orang. kalau menurut gue. Kalau orang yang beralasan itu bukan orang yang mau sukses menurut gue. Iya. Keren. Ada pesan-pesan apa nggak Mike buat kita? Pesan-pesannya apa ya? Jangan menyerah lah ya, kalau mau di bisnis ini jangan menyerah. Terus maju, karena gue percaya ya, gue terinspirasi banget tuh sama lagunya si Andy Lau tuh. Everyone is number one. Everyone is number one. Gue percaya Gue banget. jadi inget pas karaoke bareng lo. Iya, gue percaya banget semua orang pasti bisa jadi nomor 1 kalau dia mau ngelakuin. Gitu. Kalau orang nggak mau ngelakuin ya, jangankan nomor 1, nomor 100-nya gue rasa nggak mungkin dapet kali ya. Ini yang lu tanemin ke anak-anak lu ya, harus jadi nomor 1. Makanya ya. mereka masuk 3 besar terus. Gue selalu taruh di dalam pikirannya mereka, kalau lu mau jadi kalau lu mau anak-anak lu bagus, lu harus kasih contoh, kita harus jadi lebih bagus dari mereka. Kita harus bagus dulu. Makanya Gitu. lu terus konsisten, walaupun lu udah jadi leader, tapi gua harus tunjukin dulu nih, gitu. Ya kalau gue cuma bisa ngoceh, ayo dong kita mesti di top 3 nih, kita mesti di top 3 gitu. Sedangkan kan. lu nggak masuk top 3. Sedangkan gue nggak masuk top 3 gitu kan. Nanti mereka yang ada ngomong, lu aja nggak masuk, ngapain lu mesti nge-push gue sih gitu kan. Gitu. Kalau gue sudah ngomong seperti itu dan gue bisa buktikan gue selalu ada di top 3. Setiap gue reminder mereka pasti, oh yaudah gue akan coba lagi. Mereka akan gitu. Oke, buat teman-teman tuh kata Koko Michael, jangan menyerah seperti lagunya Andy Lau ya, Everyone is number one gitu ya. Cina banget kan gue ya. Ini ketara banget ya Pak Cinko ya. Dulu kita mainnya di kota, Paragon mah belum ada zaman dulu. Oke, thank you banget Sip, brother. thank you. Gila, lu akhirnya mau datang di acara gua aja udah happy banget ya kan. Dan teman-teman semua ini udah request banget soalnya dari jauh-jauh hari ya kan. Mereka pasti sangat diberkati. Thank you banget, semoga sukses terus dan semakin jadi berkat buat Sip. orang banyak. Thank you, Oke. sama-sama. Untuk bulan depan ya, podcast ini akan hadir lagi. Kita akan menghadirkan seorang tamu wanita nih. Kali ini wanita super, wanita super. Wonder Woman single fighter. Timnya tiba-tiba melesat di masa pandemi ini. Bisa dijuluki kuda hitam juga ya. Karena tidak disangka-sangka, tapi mendadak menduduki peringkat 3 terbesar terus selama pandemi ini. Nah, dulunya dia seorang karyawan di sebuah perusahaan. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk full time di bisnis ini. Jadi tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan tutup podcast kita hari ini dengan sebuah kutipan. Jika kamu tidak dapat melihat keindahan di luar jendela rumahmu, mungkin sebaiknya kamu membersihkan jendela hatimu.
Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya bersama saya Rusma Zai di Balik Garasi. Thank you, brother. Thank you. Bye-bye. Bye.